Halo semua, selamat datang kembali di podcast IOVest, podcast yang akan membahas seputar finansial dan investasi. Bersama gue, Cendri Sudirman, yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dulu yuk YouTube channel IOVest dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Nah, topik podcast kita kali ini, temanya itu sangat menarik, yaitu investasi anti ribet dengan reksadana. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Mas Bintan. Halo Hai semuanya. Mas. Halo semuanya. Halo Mbak Cendri. Halo Mas. Thank you juga. Thank you juga nih. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Semuanya clear, aman. Oke, syukurlah Ya, kalau Mas sehat. harus dong. Oke, Mas, kita akan bahas podcast kali ini tuh tentang investasi anti ribet, tapi dengan produk investasi yang namanya reksadana. Oke. Nah, aku baca di satu artikel itu si direktur utama KSEI mengatakan bahwa jumlah investor reksadana itu sudah mendekati hampir 10 juta, Mas. Wow. Gede banget. Aku pas baca tuh kayak, wow, gede banget gitu kan. Nah, aku tuh tertarik nih untuk gali lagi informasi kok bisa sampai 10 juta gitu kan. Nah, pas dicari tahu lagi ternyata karena dipengaruhi oleh Gen Z yang udah mulai melek investasi. Oh yes. Dan juga produknya dengan keunggulan dan benefit yang menurutku itu memudahkan masyarakat untuk belajar investasi, apalagi untuk investor-investor pemula kayak aku. Jadi menurutku kayak sinkron banget gitu loh, maksudnya masuk banget dengan latar belakang situasi kondisi masyarakat Indonesia yang mungkin literasinya juga masih rendah, ditambah dengan produk reksadana ini yang menurutku membantu banget, jadi kayak klop gitu loh, Mas. Nah, pertanyaan pertama aku mau gali dulu nih, kira-kira reksadana itu tuh sejarahnya seperti apa sih, Mas? Nah, jadi pertama kali reksadana itu diciptakan tahun 1744. 1744. Aku lagi butuh. Itu kayaknya kita masih dijajah. Jangankan kita, Mas. Uyut kita juga masih di mana itu? Itu masih zaman-zaman perjuangan. Kayak nggak tau lah, itu pahlawan-pahlawan kita lah bisa dibilang. Nah, itu dulu namanya itu Engrad Markgat. Itu dibuat oleh orang Belanda sebenarnya. Jadi dulu itu diusulkan oleh seorang pedagang Belanda bernama Adrian van Katwijk. Nggak tahu penyebutannya apa benar apa enggak ya. Tapi Adrian van Katwijk ini membuat sebuah reksadana. Nah, reksadana itu jadi kayak berarti persatuan menciptakan kekuatan. Persatuan menciptakan kekuatan. nice. Jadi reksadana itu kan notabene kan portofolio, ya kan? Portofolio yang dikelola. Nah, diusulkan oleh Adrian van Katwijk ini untuk kelihatannya ini satu kesatuan untuk menjadi kekuatan, bahwa investasi itu kalau cuman let's say itu dalam satu mangkok ada makanan, misalkan ada nasi, lauk, sayur, buah, sambel deh, sambel, aku nambahin ya kerupuk. Nah, itu kan otomatis jadi satu kesatuan yang mengenyangkan, kan jadi nambah kekuatan kita. Komplit lah ya. Komplit. Kurang lebih kayak gitu. Terus tahun 95 akhirnya dari pihak pemerintah kita melalui dana reksa menciptakan sebuah reksadana, diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang peraturan reksadana. Itu pertama kali adanya reksadana di Indonesia. Sebenarnya ada dari tahun 76, tapi baru pertama kali jadi dana reksa diciptakan tahun 1976. Lalu tahun 95 akhirnya ada yang namanya diciptakan undang-undangnya. Oke, berarti sekarang sudah terregulasi lah ya. Betul, dari tahun 95 udah terregulasi dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Lalu itu juga diterbitkannya reksadana tertutup. Namanya adalah PT BDNI Reksadana yang menawarkan 600 juta saham atau unit penyertaan kurang lebihnya. Itu akhirnya menggalang dana sekitar 300 miliar rupiah. Wow. At that time itu besar sekali. Kalau kita present value kan ke sekarang, atau misalkan 300 miliar pada tahun itu kita future value kan ya itu bisa triliunan. Wow ya, di future value kan ya. Kalau kita hitung asumsi inflasi gitu ya. Itu akhirnya menciptakan reksadana itu sebenarnya memang sudah diatur oleh undang-undang dan memang sudah ada dari awal. Jadi
pengelola reksadana hari ini udah lebih dari hampir 100 aset manajemen yang di Indonesia. Wow, berarti udah banyak banget ya? Udah banyak banget. Itu per sekarang itu 4 November 2022 itu aja udah 200 kurang lebihnya. Wow, berarti luar biasa ya. Berarti yang menemukan pertama itu Adrian van Kenwijk orang Belanda tahun 1744, namun masuk ke Indonesia itu tahun 19 tahun. Tapi sorry, lebih tepatnya adalah perjalanan reksadana itu. Perjalanan reksadana itu baru masuk. Baru benar-benar diciptakan di Indonesia itu setelah tahun 1976 ketika PT Dana Reksa diciptakan, lalu ada undang-undangnya diresmikan bahwa ada yang namanya peraturan reksadana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Oke, tapi baru tergaung kembali pas masa sekarang nggak sih Mas? Tergaung maksudnya? Gini, gaung reksadana itu sebenarnya udah lama. Tahun 2000. Kalau ingat namanya slogan Yuk Nabung Saham. Ya, Yuk Nabung Saham ketika itu juga ternyata mengangkat aset-aset lainnya. Aset turunannya, kayak contoh saham, ada obligasi, ada reksadana kan. Ada lagi kayak Dyer, Dinfra dan lain-lain. Tapi di satu sisi reksadana juga keangkat kan adanya saham, karena gini, nggak semua orang bisa main di saham, nggak bisa investasi di saham. Kalaupun trading atau investing, karena yang namanya stock picking itu sesuatu yang cukup rumit. Ya. Dan agak beresiko. Ya pasti beresiko. Bukan agak lagi tapi beresiko ya. Oke. Kalau ternyata penciptaan portofolionya salah kan sama aja bohong. Jadi lebih baik kita mempercayakan kepada manajer investasi untuk dikelola dana kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, I see. Nah Mas, berarti tadi itu sekilas mengenai sejarah reksadana dan kapan dia mulai ada di Indonesia. Betul. Dan aku mau tahu lagi nih, kira-kira bisa nggak Mas kasih kayak konsep dasar terkait reksadana itu sendiri tuh apa? Kalau di refer ulang sebenarnya reksadana itu adalah sebuah mangkok berisi nasi, lauk, sayur, tadi sambal plus kerupuk ya kan. Nah itu jadi satu-satu kesatuan, kita akhirnya kenyang ya kan. Kita ibaratnya, dan juga di reksadana itu sebenarnya kan wadah, ya kan, wadah kayak mangkok yang tadi atau piring tadi. Itu ada kayak obligasi, pasar uang, ada saham. Itu dalam satu kesatuan, dalam satu portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Seperti itu aja. Jadi manajer investasi galang dana dari masyarakat untuk dikelola uangnya, jadilah sebuah portofolio efek, dan mereka bisa menikmati dengan cara capital gain. Ataupun memang ada yang dividen juga tuh kebetulan sekarang kan. Berarti kita masyarakat itu nggak perlu pusing lagi. Kita hanya mempercayakan dana kita untuk bisa dikelola oleh si manajer investasi itu. Yes, karena manajer investasi juga punya sertifikasi, yaitu wakil manajer investasi dari lembaga sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Oh, I see. Jadi mereka sudah berlisensi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Berarti aman ya. Oke. Nah Mas, itu tadi berarti pengertiannya. Kemudian kalau misalnya sistem atau kayak cara kerjanya, atau aku pernah baca kayak ada sistem patungan investasi, itu aku agak rancu sih. Jadi itu sistem kerjanya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya gini, yang pertama adalah manajer investasi itu menghimpun dana masyarakat. Jadi pertama dia menghimpun dana masyarakat. Betul, dia dana masyarakat dihimpun oleh manajer investasi, dan selanjutnya kan ditempatkan pada sebuah portofolio. Portofolio efek yang sudah dibentuk oleh si manajer investasi tersebut. Nah, ini pengertian dari retail aja ya. Jadi produknya udah ada. Lalu kita tinggal beli melalui subscription kan. Subscribe. Habis itu dananya dikelola nih oleh si manajer investasi, tapi nanti portofolionya itu menyesuaikan dengan kebijakan investasi yang dibuat oleh manajer investasi. Dan itu memang harus dilaporkan setiap bulan atau per tahun. Kalau misalkan gini, nasabah menginginkan laporan keterbukaan informasi terkait dengan pengelola reksadana, tinggal fun fact sheet setiap bulan itu diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat agar memahami tentang investasi. Untuk jauh lebih ke dalamnya, itu bisa menggunakan prospektus namanya. Prospektus. Nah itu prospektus itu setiap tahun itu akan diterbitkan oleh manajer investasi yang berisi secara lengkap cara kebijakan investasi, tujuan investasi, siapa aja manajer investasinya, sejarah tuh manajer investasi, tanggal terbit dan segala macam. Dan itu ada laporan keuangannya juga. Jadi kita bisa bisa ngelihat juga apakah dengan kondisi
si manajer investasi saat ini, apakah dia sudah bisa memberikan keuntungan untuk si manajer investasinya atau enggak berdasarkan pengelolaan portofolio. Jatuhnya berarti kita bisa ngelihat kinerjanya ya? Yes. Bener nggak sih Mas? Oke, berarti kita bisa lihat kinerjanya. Nah, Mas, itu tadi sistemnya aku udah mulai tahu nih. Kemudian aku penasaran untuk jenis-jenis si reksadana ini. Karena kan aku dengar dikit nih, ada yang pasar uang, pendapatan tetap. Nah, Mas boleh spill atau menjelaskan terkait jenis-jenis reksadana itu? Sebenarnya jenisnya tuh ada berbagai ya. Reksadana itu ada yang konvensional, ada yang syariah, ada yang terstruktur, ada reksadana penjualan pembeliannya seperti saham, dijual di pasar sekunder di bursa. Jadi ketika kita mencari reksadana, umumnya kita akan menemukan yang konvensional. Contoh reksadana pasar uang. Itu berarti dikategorikan reksadana yang konvensional. Ada reksadana pendapatan tetap. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Tapi ada lagi yang namanya reksadana terstruktur. Reksadananya ada kayak terproteksi, ada lagi kayak reksadana terproteksi, ada reksadana yang kalau yang kayak saham ya ETF, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus ada juga reksadana indeks. Kalau terstruktur berarti otomatis memang itu fokusnya bukan untuk masyarakat luas ya, karena kan kita fokusnya ke konvensional. Tapi kalau ke struktur itu lebih kayak indeks, itu kan luas ya. Kayak contoh nih, aset manajemen ngeluarin produk namanya IDX30, LQ45, ABF Indonesian Bond Fund gitu-gitu. Kayak gitu sih sebenarnya indeks. Kalau terproteksi memang ada perjanjian khusus dengan nasabah, tapi kita nggak bahas panjang di sini karena itu lumayan panjang penjelasannya. Tapi kalau ETF, memang itu ETF itu sebenarnya kayak reksadana, kita beli di pasar sekunder. Ketika belinya pun kayak beli saham, untuk belinya kayak saham. Nah itulah namanya reksadana seperti saham, penjualan ETF, Exchange Trade Fund. Berarti menarik nih Mas. Mungkin untuk next episode kita bahas kali ya untuk kayak masing-masing dari jenis-jenis reksadana. Kenapa enggak? Iya kan? Kenapa enggak? Mungkin kita akan juga, karena kan tujuan kita kan mengedukasi buat teman-teman di sini yang merasa udah teredukasi, yang pengen banget tahu tentang reksadana. Feel free to comment kalau memang kita bisa provide untuk kalian, dan kalian dari request kalian semuanya kita coba provide supaya literasi keuangan di Indonesia juga meningkat. Berarti mungkin next episode kita akan bahas khusus untuk reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Karena jujur aku juga kadang masih bingung nih, kira-kira profil resikoku itu tuh bisa masuk ke produk investasi reksadana yang mana nih? Betul. Kan katanya di episode sebelumnya kan kita harus lihat profil resiko kan Mas? Yes. Nah, Mas, kalau untuk produk-produk ini itu sudah diawasi atau misalnya ada nggak sih lembaga yang mengawasi? Karena kan seperti yang kita tahu nih Mas, investasi bodong itu tuh udah di Indonesia tuh bukan berita baru lagi gitu loh. Ya, karena memang investasi bodong itu mereka mengaku berizin. Tapi kita bisa ngecek di ojk.go.id, itu kita cek investasi mana yang beneran investasi yang sudah diawasi dan juga udah berlisensi OJK. Nah, reksadana ini sebenarnya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu kebetulan memang menjadi pengawas dari seluruh transaksi reksadana atau efek-efek lain kayak saham, obligasi, Dyer, Dinfra, ya kayak gitulah. Berarti mungkin bisa kasih tips sedikit, kira-kira untuk teman-teman yang masih awam banget dengan dunia investasi dan dia pengen untuk berinvestasi di produk reksadana, itu untuk cari yang terlisensi OJK itu seperti apa? Sekilas aja Mas untuk teman-teman di sini. Kalau sekilas sebenarnya simply ketika kita mau berinvestasi di instrumen investasi, ya udah kita cek di Bursa Efek Indonesia, kita cek di ojk.go.id, kita cek dengan ada lagi nanti ada Satgas Waspada Investasi, itu kita cek mana yang bodong, mana yang real. Sesimpel itu aja dulu. Yang penting intinya mau browsing, jangan ketelan cuan sekian. FOMO ya Mas, FOMO. Cuan sekian, ayo kita ikut join ini aja, jangan juga. Do your own research itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Berarti yang bisa aku kasih kesimpulan sedikit nih untuk teman-teman, berarti sebelum teman-teman membeli suatu produk investasi, teman-teman wajib
searching di Bursa Efek Indonesia dan juga OJK untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan atau sekuritas atau emiten tersebut sudah terdaftar gitu, Yes, berarti Mas, yes. atau produk investasinya sudah terdaftar Yes. di lembaga pemerintah Indonesia lah ya. Ya, pasti juga Oke. penyedia layanan juga perlu ya kita Penyedia awasi. layanan, Yes. oke. Kayak contoh kalau reksadana dikelola manajer investasi, manajer investasinya apakah sudah amit-amit terkena masalah hukum misalkan, atau ternyata penyedia layanan reksadana belum berlisensi, itu juga jadi concern tertentu lah yang kita harus lihat juga. Dari Satgas Waspada Investasi udah nge-spill banyak banget investasi-investasi yang bukan non real tapi lebih tepatnya adalah bodong. Oke. Gitu. Oke, menarik banget nih pembahasan kita. Mas, kira-kira apa sih keuntungan berinvestasi di reksadana? Iya. Secara umum ya, kalau dibandingkan dengan produk investasi lainnya, seperti saham mungkin, obligasi, kayak gitu-gitu Mas. Sebenarnya Kira-kira gini, seperti apa? kalau dibilang keuntungan tuh banyak banget reksadana. Oke. Simply satu, kita bayar misalkan minimum pembelian 10.000. Oke, berarti dari nominalnya super Kecil. terjangkau banget nih. Iya. Oke. Harga rokok kita aja kalah hitungannya. Ini curhat di sini, oke. kan? Itu udah dapat tiga kali subscription. Jadi satu kali subscription misalkan 10.000. Kita dapat portofolio sudah dikurasi oleh manajer investasi. Oke, jadi 10.000 saya misalnya udah bisa langsung berinvestasi nih. Oh yes. oke. Mulai dari 10.000, 100.000. Mungkin antar ada nemuin juga kayak minimumnya 1 juta, 10 juta, 100 juta ada. Tapi yang paling rendah ada yang bahkan 10.000. Oke, itu dari pertama dari nominal berinvestasi, nggak kayak misalnya kita beli rumah lah, properti, itu kan investasi real banget kan. Emas itu kan nominalnya lumayan besar. Berarti kalau ini dengan nominal yang super terjangkau yaitu 10.000. 10.000. Teman-teman, 10.000 aja udah bisa berinvestasi nggak tuh? Oke, Mas, selain itu apalagi keuntungannya? Keuntungannya adalah sebenarnya mempermudah investasi di pasar modal. Gini, gimana tuh? tempat pasar modal itu adalah kita memberikan dana kepada yang membutuhkan dana, ya kan? Kita sebagai pemodal memberikan dana kepada issuer atau yang membutuhkan dana untuk ekspansi atau mungkin bayar utang lagi. Dengan kita berinvestasi seperti itu kan kita nanti akan dapatkan imbal hasil. Imbal balik. Betul. Nah, itulah yang kita harapkan. Sebenarnya di pasar modal itu banyak produk-produk lainnya yang nominalnya bisa dibilang lebih besar daripada reksadana. Nah, reksadana itu sebenarnya diciptakan dengan biaya sekecil mungkin, justru dapat portofolio yang udah dikurasi. Wow, berarti sebenarnya enak banget dong. Maksudnya investor nggak usah terlalu banyak riset lagi lah ya. Maksudnya tidak usah filterisasi terlalu banyak. Udah ada manajer investasi nih yang akan ngebantu gitu. Kita juga bisa cari data-data terkait dengan manajer investasinya juga. Jangan cuma lihat manajer investasinya memberikan return sekian. Kalau cuma return doang, sejujurnya itu kurang. Tapi kita lihat juga kayak pertumbuhan aset dana yang dikelola, unit penyertaannya. Berarti AUM-nya kita juga harus lihat. Oh yes. Aset under management dan unit penyertaan tuh harus terus bertumbuh. Itu juga salah satu parameter bahwa reksadana ini diminati ya dan kinerjanya bagus gitu. Oke. Itu juga salah satu selain cuman return. Dan kita juga lihat nanti dari manajer investasi ini apakah dia pernah tersandung kasus kah? Itu harus itu kita juga harus dicek dan dilihat lah. Kayak gitu kurang lebihnya. Kalau dari segi waktu, Mas, kan berarti kita efisiensi waktu banget nih dengan berinvestasi di reksadana. Berarti kan kita nggak perlu lagi riset, nggak terlalu banyak riset, minta bantuan si manajer investasi, produknya udah jadi, tinggal kita langsung transaksi aja, benar nggak sih, Mas? Ya benar, karena gini, ketika kita melakukan kita ngomongnya pakai due diligence atau lagi research untuk satu produk efek, let's say saham kan ada 800-an saat ini di bursa, belum lagi ada obligasi itu pembeliannya lumayan besar ya kalau yang non retail. Itu kita butuh waktu untuk due diligence atau researchnya itu paling nggak bisa seminggu atau bahkan sebulan sendiri untuk satu emiten let's say atau obligasi gitu. Itu butuh waktu. Jadi ketika kita
melakukan investasi dari reksadana, kita nggak perlu yang namanya membagi waktu untuk research dulu, keburu terbang gitu kan. Kalau di saham pasti omongan gitu tuh, research ternyata udah keburu terbang, ya nggak jadi beli deh gitu kan, sayang ya kan. Kalau di reksadana dengan sistem menabung aja itu udah menghemat waktu kita untuk mempercayakan uang kita ke manajer investasi untuk dikelola oleh mereka, dan kita akan mendapat imbal hasil ke depannya. Wow, menarik banget. Oke, udah banyak nih, aku udah makin makin nambah nih pengetahuanku tentang produk-produk investasi. Mas, setiap kali berinvestasi kan tidak terlepas dari yang namanya risiko. Yes. Kira-kira kalau Mas boleh jelasin nih ke kita-kita ini, resiko dari produk investasi reksadana ini kayak gimana sih, Mas? Sebenarnya reksadana itu tetap ada namanya resiko ya. Kita nggak bisa mungkiri lah, namanya ada keuntungan pasti ada kerugian juga ya. Nggak ada yang sempurna kecuali ya yang maha kuasa gitu kan ya. Iya kan. Tapi di satu sisi risikonya tuh ada 3. Simpelnya adalah berkurang nilai unit penyertaan, itu dipengaruhi oleh harganya efek yang turun, misalkan gini. Oke, hari ini IHSG ditutup turun misalkan. Nggak tahu nih, belum mau closing market ya jam 3. Ini tanggal 4 November 2022. Kita syuting dan kita nggak tahu apakah indeks harga saham gabungan turun apa enggak. Kalau ternyata turun, nah itulah risiko unit penyertaan juga turun. Dimana ketika kita merasa reksadana gue turun nih, ternyata karena IHSG turun, ya wajar. Atau karena harga obligasi pemerintah ternyata lagi jeblok-jebloknya, ya reksadana kita jadi downfall juga, bisa kan, ya dong. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau acuannya turun, reksadana yang kita punya juga ada kemungkinan turun. Begitupun sebaliknya, kalau naik ya pasti juga ada kemungkinan naik, kayak gitu. Terus ada lagi resiko likuiditas. Kalau ternyata manajer investasi yang penempatan efeknya itu sedikit tanda tanya. Gimana tuh, Mas, maksudnya sedikit tanda tanya? Ya, kalau bisa dibilang penempatan efeknya ada yang kurang liquid atau apapun. I see. Ketika kita melakukan redeem ternyata melewati misalkan batas waktu yang ditetapkan oleh OJK, yaitu H+7 bursa. Itu juga ada memungkinkan. Terus ada lagi kalau misalkan nanti kita lihat ada resiko one prestasi. Ternyata kita menaruh penempatan di reksadana, misalkan let's say Mbak Cendri naruh 10 juta di manajer investasi A dengan produk namanya ABC. Dan ternyata produk ABC ini tidak menghasilkan prestasi apapun. Jadi dia produknya tidak berkembang sama sekali, malah amburadul, entah karena pemenuhan AUM tidak bisa, itu kan bisa juga tuh. Jadi one prestasi jeblok lah, reksadananya ditutup, uangnya dikembalikan oleh bank kustodian, balikan ke Mbak Cendri. Itu juga menghitung salah satu resiko ya. Resikonya. Jadi reksadana nggak terlepas dari resiko, walaupun kelihatannya kayak let's say reksadana pasar uang nanti kita bahas minggu depan atau waktu kedepannya. Reksadana pasar uang juga punya resiko, ya kan? Bisa aja kayak one prestasi tadi, atau ternyata nggak liquid dan lain-lain. Jadi kita harus tahu alokasi aset, kita juga harus tahu siapa manajer investasinya, penempatan seperti apa, kebijakan investasi dan tujuannya. Kita penting tahu itu. Terakhir nih, Mas. Kira-kira bisa kasih kita strategi atau tips apa untuk yang pemula dalam memilih produk reksadana yang tepat? Sebenarnya yang tepat itu adalah kita menyesuaikan profil resiko ya. Berarti yang pertama sangat konservatif itu kan pasti. Benar. Yang paling penting adalah kita udah punya reksadana. Yang paling penting adalah kita tahu profil resiko kita. Berarti siap pertama ketahui profil resiko. Terus juga produk instrumennya. Produk instrumen itu sebenarnya di akhir, tapi yang paling penting juga adalah jangka waktu ketika kita berinvestasi. Durationnya ya. Profil resiko kita memang agresif, tapi kita harus memenuhi tujuan keuangan di kurang dari 1 tahun. Ya, mau nggak mau kita akan belok ke reksadana pasar uang. Adjust lagi ya, Mas, Adjust lagi. Tergantung dari time frame dan profil resiko. Kalau kita anggap time frame kita kurang dari setahun dan kita punya profil resikonya konservatif. Tapi di satu sisi kita punya jangka panjang juga, tapi kita profil resiko memang sangat konservatif. Reksadana pasar uang buat jangka panjang tidak ada masalah. As long as kita kita juga melihat bahwa modal kita nggak akan turun-turun banget.
Tapi kalau kita misalkan profil resikonya konservatif, ya udah kita bisa taruh di reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap kan isinya minimum 80% adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan kan. Nah itu juga bisa jadi opsi ketika kita ingin memenuhi tujuan keuangan 1 hingga 3 tahun. Kalau untuk yang moderat dengan let's say time frame 3 hingga 5 tahun, itu bisa juga di reksadana campuran. Kalau profil resikonya agresif, udah tahu pasti jawabannya ya di atas 5 tahun kita reksadana saham. Ya. Tapi di satu sisi bisa nggak sih kalau reksadana saham ditempatkan untuk di bawah 1 tahun? Bisa aja, tapi resikonya besar. Kalau ternyata fluktuasinya lagi luar biasa dengan desas-desus mau katanya 2023 resesi atau misalnya semoga jangan sampai atau enggak misalkan ternyata perang makin meledak di Rusia dan Ukraina, belum lagi nanti mungkin di negara Asia lainnya yang lagi agak sedikit goyang ya kan, itu bisa aja menjadikan reksadana saham lebih beresiko ketika di bawah 1 tahun. Jadi untuk menjaga resiko, ketahui profil resiko dan time frame berinvestasi. Berarti untuk tips atau strategi bagi pemula yang mau berinvestasi di produk reksadana, daripada dia pusing nih mau pakai yang konservatif atau yang syariah atau reksadana pasar uang, pendapatan tetap campuran atau saham, pertama basicnya adalah ketahui dulu profil resiko, dan yang kedua ketahui time frame berinvestasi. Tapi yang ketiga harus bisa di-adjust nggak sih Mas yang tadi? Bisa kan? Bisa. Yang dan ketiga adjust sesuai dengan tujuan keuangan, benar nggak? Jangan ngomong oke, gue pengen nikah tahun depan. Kurang dari 1 tahun lagi kan berarti dong. Saya tahun depan let's say di bulan Juli atau Agustus taruh di reksadana saham. Ternyata reksadana saham di saat itu jeblok. Modal dong? Kita hilang. Nggak jadi nikah. Ya itu kan jadi masalah lagi nanti kan. Itu yang kita hindari. Mas, berarti aku udah mulai ilmunya makin bertambah. Berarti strategi yang enak banget untuk pemula itu lihat dari profil resiko. Profil resiko kayak kita udah bahas deh di topik sebelumnya ya. Ada konservatif, sangat konservatif, moderat, dan agresif. Kemudian setelah kita ketahui kita profil resikonya seperti apa, lihat time frame. Time frame kita apakah duration kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Yes. Dan yang terakhir bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tujuan keuangan masing-masing. Ya, itu dia. Mas Bintan, thank you banget nih untuk kesediaan waktunya. Kita sudah bahas dan ngulik dengan super dalam banget tentang reksadana, mulai dari tadi sejarahnya, keuntungannya, terus benefit yang didapat, resiko, sampai dengan strategi ya. Yes. Nah, kalau tadi resiko dan strategi, berarti kita harus lihat dari profil resiko, time frame, dan bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa di-adjust sesuai dengan tujuan keuangan. So itu tadi guys ngobrol-ngobrol kita seputar investasi anti ribet dengan Mas Bintan, dengan produknya yaitu reksadana. Nah, teman-teman kalau misalnya punya topik yang menarik, boleh banget nih ditulis di kolom komentar, dan nanti kita akan lihat kalau topiknya menarik, berarti kita akan jadikan next topik untuk episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel AyoFest dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. AyoFest, ayo investasi, sampai jumpa.